Selamat pagi dan selamat bertemu Ibu Bapak, Oma, Opa, dan semua saudara, baik anggota Jemaat Cibunut maupun saudara-saudara sekalian yang mengikuti doa pagi ini. Hari Selasa, 11 Januari 2022. Syukur kepada Allah, kita sudah memasuki hari ke-11 tahun 2022. Tuhan memelihara kita sedemikian, sehingga dari waktu ke waktu, hari demi hari, Ia memberikan tuntunan dan naungan. Pada hari ini kita akan membaca Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Ayat-ayat yang kita sudah baca di dalam kebaktian 2 hari lalu dalam kebaktian minggu. Berikanlah, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, dan yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Untuk itu, mari kita mulai dengan menyanyikan NKB 2 ayat 1 dan 2. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Marilah saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Syukur ya Allah, Bapa kami, atas perkenan-Mu setiap saat, memberikan saat-saat untuk bertemu Bapa, baik sendirian maupun bersama-sama seperti pagi ini. Syukur karena Tuhan mau mendengar kami dan mau berfirman kepada kami tiap saat, sehingga jalan kami tidak berputar-putar di sekitar kami untuk kepentingan dan kemuliaan kami, tetapi kami selalu diarahkan ke depan, maju selangkah demi selangkah dalam iman kami, sehingga kemuliaan-Mu terpancar dari sana. Ya Roh Kudus, tolonglah kami memuliakan Allah dalam setiap langkah kami. Berilah firman dan bantulah kami mengerti dan memegangnya sebagai jalan terbaik untuk hidup setiap hari sepanjang masa. Amin. Marilah kita membaca, saudara-saudara, Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesaya 43 ini termasuk bagian yang disebut Yesaya bagian kedua, yaitu pasal 40-66. Isinya adalah tentang pembebasan dan keselamatan umat Tuhan yang sedang dibuang oleh Tuhan jauh dari tanah perjanjian. Pembuangan itu adalah masa yang sangat berat bagi umat Israel. Mereka dibuang Tuhan ke negeri Babel, sekarang disebut Irak. Tindakan Tuhan itu merupakan hukuman atas mereka yang hidup melawan dan menentang Tuhan. Hidup yang senang menyembah berhala, istilahnya membelakangi Tuhan. Tetapi setelah dianggap cukup, mereka dipulangkan dari tempat penghukuman. Inilah yang kita dengar dalam Yesaya bagian kedua itu. Pada hari Minggu yang lalu, Pak Pendeta Budi sudah menguraikan ayat-ayat awal 1-3, bahwa kita adalah milik Allah. Allah menebus dan menyelamatkan kita sehingga menjadi anggota keluarga Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang saya akan menambahkan sedikit dengan memberikan kata-kata yang penuh penghiburan dalam ayat 6 dan ayat 7 dari pasal 43 ini. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi dari negeri yang jauh, dari ujung bumi, yaitu dari negeri Irak, umat yang dibuang ini dipulangkan sebagai milik kepunyaan yang berharga. Milik yang harus diselamatkan dan ditebus. Ayat 3 dan 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tentu, saudara-saudara, itu menghiburkan hati para orang buangan. Ternyata Tuhan tidak membuang mereka selamanya. Pada Tuhan ada kekuatan mengasihi dan menyelamatkan. Padanya ada perkenan memanggil untuk mendekat lagi. Bahkan lebih dari itu, mereka dijadikan kemuliaan bagi Allah. Kuciptakan untuk kemuliaanku, kata ayat 7. Si pendosa, si orang buangan, si buruk muka tetap dapat dipulihkan dan diakui sebagai alat kemuliaan bagi Allah. Nah, ini lompatan yang sangat hebat. Tugas besar kita bukan lagi mengusahakan kemuliaan bagi diri kita setelah dipulihkan dari dosa, tapi kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan Allah memancar dari penciptaan dan penyelamatan umat yang terbuang, milik kepunyaannya yang berharga di matanya itu. Demikianlah tiap saat. Sebagai gereja, sebagai orang Kristen, kita menghidupkan dalam hati dan kehidupan kita untuk tidak berputar-putar seperti gasing di sekitar diri kita, kepentingan kita, kemuliaan kita. Ya, setelah kita ditebus dan dibebaskan dari keadaan dosa, dari keadaan terbuang karena dosa kita, kita melompat tinggi, kita melompat jauh untuk hidup dalam dan bagi kemuliaan Allah.
sehingga dapat dibaca oleh semua orang bahwa hidup orang Kristen memang istimewa, memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan cara Allah bekerja untuk menyelamatkan orang berdosa. Kiranya kita selalu berhasil dalam Tuhan, di bawah tuntunan Roh dan Firman, untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Ya Tuhan Allah kami, syukur atas pengalaman dipulihkan dan dipanggil Tuhan mendekat untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, untuk melakukan hal besar dan mulia itu? Sebagai pendosa-pendosa yang dipulihkan, seringkali kami bergiat bagi kemuliaan kami, kebanggaan kami menjadi beriman, kepentingan dan kesenangan kami. Tetapi oleh panggilan-Mu dan kuasa Roh dan Firman-Mu, kami dan hidup kami dan kegiatan kami dapat menjadi jalan memuliakan Allah. Kami mendoakan majelis dan jemaat Taman Cibunut. Hari-hari ini kami sedang mencari tambahan penatua yang baru untuk menuntun dan memimpin jemaat ini dalam melakukan program kehidupannya yang memuliakan Allah. Biarlah mereka dimampukan menyelenggarakan program dan kegiatan-kegiatan bersama warga jemaat dan komisi-komisi, tim tanggap terhadap wabah penyakit, tim AUFI yang menyelenggarakan kebaktian online, sehingga kebaktian anak-anak, remaja, pemuda, kebaktian umum, pemahaman Alkitab, doa pagi, doa malam, persekutuan usia lanjut, persekutuan wilayah, dan banyak kegiatan lain sebagai jalan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Kami doakan anak-anak-Mu yang menikah bulan ini, Christian Triwidodo dengan Putri Sanindah Latuihamallo, supaya mereka dilengkapi Tuhan dengan hikmat dan kemampuan untuk menjalankan kehendak-Mu dan pesan-Mu kepada mereka yang memutuskan dua menjadi satu dengan penuh bahagia dalam perjalanan jauh ke depan. Kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang minggu ini berulang tahun. Tuhan telah mengaruniakan hari-hari dan tahun-tahun kehidupan dalam hidup mereka. Syukur ya Tuhan. Biarlah jiwa memuji Tuhan, bersukacita dalam beriman, dan menempuh jalan mereka tahun ini dan masa depan yang terbentang. Kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang sakit atau berduka cita atau menjadi lemah karena usia lanjut. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan seperti Ibu Sarigita Engawati yang meninggalkan keluarga. Juga keluarga Endo yang ditinggalkan putra mereka, Pak Anton. Juga keluarga Pak Simatupang dan keluarga Bistok Menurung. Hiburkan dan kuatkanlah mereka hari-hari ini, sehingga mereka dapat melanjutkan perjuangan pada hari-hari mendatang dengan berpegangan pada Tuhan. Kami juga membawa kepadamu saudara-saudara kami yang sakit atau sudah umur tua. Bapak Yoketong, Bapak Julius Hadiwijaya, Ibu Herawati Kosasi, Bapak Wahono Mardiwidyo, Ibu Sin Apin, Ibu Trihana, Ibu Elin, Ibu Anna Tobing, Ibu Leli Handrian, Ibu Windewanta, Ibu Dorcas Lisyawati,
Bapak Mulia Sitohang, Ibu Lim Aimoy, Ibu Betty Suciadi, Ibu Tina Permana, Ibu Tris Karyadi, Bapak Hadi Pratomo, Ibu Kuaguat Eng, Ibu Herlina Santoso, Ibu Elis Rantina, Ibu Wun Yeni Wiranti, Bapak Mulyana Wijaya, Ibu Rosa, Bapak dan Ibu Sulendro, Bapak Matias Widodo, Bapak Kiki Rahadi, Bapak Semaya Isomartono, Ibu Yohana Setiarni, Bapak Budi Kiantoro, dan mungkin sekali banyak kawan yang sedang menderita kelemahan, entah sakit atau umur usia lanjut. Kiranya anak-anakmu mengalami kehadiranmu, dapat bercakap-cakap dengan Bapa, sehingga kuat dan sejahtera dalam pengasihanmu. Jamalah, kuatkanlah anak-anakmu, pulihkanlah semangat dan kesehatan mereka, ya Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara yang bergumul memenuhi kebutuhan keluarga dalam hari-hari ini, baik kebutuhan pokok maupun kehidupan menanggulangi studi anak-anak, membiayai pemulihan kesehatan, dan berbagai keperluan yang harus ditanggung. Berilah inspirasi dan jalan setiap saat untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan benar dan baik. Sehingga mereka tahu, mereka percaya betul betapa pertolonganmu sungguh nyata menjadi pengalaman dalam hidup mereka. Kami mohon dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah saudara-saudara doa pagi kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini dalam kemuliaan Allah. Dan selalu patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan demi kebaikan semua. Yaitu pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jauhi kerumunan, ambil jarak, tetap di rumah kalau tidak terlalu terdesak untuk keluar. Tuhan memberkati semua. Amin.